Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ipan dengan nomor NIM 289200536. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Konsep dasar akuntansi manajemen. Konsep biaya dan objek biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat untuk saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Jenis-jenis biaya. Dasar pengelompokan jenis biaya. Fungsi organisasi. 1. Biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kedua, ada biaya non-produksi yang meliputi biaya administrasi dan biaya penjualan. Lalu ada periode penandingan yang diantaranya biaya produk dan biaya periodik. Ketelurusan ke objek biaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Lalu ada perubahan volume kegiatan, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Dan ada kemampuan manajer untuk mengendalikan. Di sini ada dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Keterlacakan dan penelusuran. Keterlacakan atau traceability adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. 1. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya, biaya bahan tidak langsung, bahan untuk pemeliharaan peralatan, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan. Lalu selanjutnya adalah penelusuran atau tracing, yaitu pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Biasanya dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara fisik. Contoh, penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan biaya produksi mobil. Yang kedua, penelusuran tidak langsung atau indirect tracing merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek, walaupun tidak seakurat penelusuran langsung. Namun, jika hubungan sebab akibatnya baik, maka tingkat keukuran yang tinggi dapat diharapkan. Lalu selanjutnya di sini ada penggerak sumber daya atau resource driver. Mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya, untuk membebankan biaya sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh aktivitas pemeliharaan peralatan, digunakan penggerak sumber daya yaitu jam mesin. Yang B, penggerak aktivitas atau activity driver. Mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Contohnya, untuk membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya departemen produksi, digunakan penggerak aktivitas yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan. Lalu mengenai metodenya, metode pembebanan biaya sumber daya. Ada penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Penelusuran langsung lalu ke observasi fisik, penelusuran penggerak masuk ke hubungan sebab dan akibat, dan alokasi ke hubungan yang diasumsikan di mana semuanya termasuk mengenai objek biaya. Karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Perbedaan antara jasa dengan produk berwujud terlihat dalam keempat dimensi berikut ini. Yang pertama, ketidakberwujudan atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat,
dirasakan atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua, tidak tahan lama atau traceability. Jasa tidak dapat disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak terpisah atau inseparability. Adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Dan yang terakhir, ada keragaman atau heterogeneity. Adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Lalu di sini ada gambar contoh definisi biaya produk, di mana di sini tertera mengenai definisi biaya produk, rantai nilai biaya produk operasional, dan biaya produk tradisional. Meliputi definisi biaya produk ini tentang penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan. Lalu di biaya produksi operasional terdiri dari produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Di biaya produk tradisional di sini hanya ada produksi dan laporan keuangan eksternal. Lalu di bawahnya ada tujuan manajerial yang diemban, keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk, analisa laba strategi, dan keputusan desain strategi atau analisa laba taktis. Biaya produk untuk melaporkan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya pemasaran, distribusikan, dan layanan pelanggan biasanya dikelompokkan sebagai biaya penjualan. Sedangkan biaya perancangan dan pengembangan, biaya akuntansi, dan biaya administrasi umum dikelompokkan sebagai biaya administrasi. Lalu di sini ada tabel mengenai aliran biaya dalam pelaporan keuangan. Di sini ada biaya, sediaan dalam neraca, dan pengeluaran dalam laporan rugi laba. Mengenai biaya di sini ada 4 tabel, yaitu pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, lalu biaya administrasi dan penjualan. Di dalam sediaan dalam neraca, di sini ada bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan biaya periodik. Lalu pengeluaran dalam laporan laba rugi, di sini ada cost, barang terjual, dan biaya administrasi dan penjualan. Di sini dalam anak panah diketahui bisa berkesinambungan satu sama lain, seperti biaya overhead, tenaga kerja, dan pembelian bahan baku. Sini bisa masuk ke dalam barang dalam proses. Lalu barang jadi di sini meliputi kos barang terjual. Sedangkan biaya administrasi dan penjualan ini termasuk ke dalam biaya periodik. Biaya periodik bisa sama dengan biaya administrasi dan penjualan. Demikian pemaparan informasi presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.